Manusia beranggapan dengan melaksanakan sholat puasa digade-gade untuk surga, digade-gade takut neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali kita diajak live bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Untuk menyadari setiap saat adalah sang kehadiran, sang wujud yang selalu nyata pada hidup kita. Ya. Pada basar kita, pada sama kita, pada kalam kita, pada kudrat, iradat kita. Ya. Nyatalah yang ada, yang sebenarnya, yang menggerakkan dan mendiamkan adalah hanyalah sang dalang. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari adalah untuk meningkatkan penyadaran. Persoalan yang datang pada hidup adalah karena hilangnya kesadaran. Banyak orang sholat tapi tidak sadar. Kalau orang sudah tidak sadar, artinya adalah mabuk. Dan sesungguhnya Allah melarang wala taqrabus salat wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat kalau kalian sedang mabuk. Kebanyakan dari kita hari ini adalah kalau salatnya adalah diniatkan karena ingin surga, itu mabuk. Kalau salatnya karena ingin takut neraka, itu mabuk. Salatnya mencari pahala, itu pasti mabuk. Ya. Nah, disinilah sesungguhnya begitu rinci Allah membahas dalam Al-Quran untuk kebahagiaan kita. Salat, apapun ibadah yang dilakukan adalah bukanlah kewajiban. Maka yang harus dipahami daripada sifat Tuhan, sahabat, adalah Allah tidak akan menyiksa. Yang menyiksa adalah kesalahan diri kita sendiri. Yang menyiksa adalah kebodohan kita sendiri. Ya, dalam segala aturan Allah telah membuat hukumnya Allah itu. Maka pahami, ya, jangan memandang pada Allah adalah dengan khayal, tetapi adalah rasakan kehadiran Allah itu sendiri. Ya, maka itulah sesungguhnya pertanyaan yang ditampung oleh Abah adalah bagaimana cara meraih ridho Allah. Nah ini, bagaimana cara meraih ridho Allah? Karena apapun yang kita lakukan tanpa dengan ridho Allah sia-sia. Artinya ridho itu apa? Kalau kita adalah anak kita, kamu bagaimana kamu ridho pada anakmu? Sesungguhnya kamu mengharapkan adalah menyenangkan hatimu, ya. Dan anak itu harus ridho apapun yang menjadikan keputusan orang tua. Jadi anak, orang tua ridho kepada anak, kita ridho pada anak kita. Kalau seandainya anak kita adalah ridho yang menjadi kepada keputusan orang tua, karena tak satu pun dari yang diputuskan orang tua adalah keburukan kepada anaknya. Memberi uang atau tidak memberi uang, tentu orang tua lebih mengerti. Memberi uang sedikit atau banyak, orang tua mengerti batas kemampuan kamu dalam bertanggung jawab dalam membawa amanah harta itu. Demikianlah sahabat Allah. Jangan punya anggapan Allah yang telah mensusahkan kamu. Jangan punya anggapan bahwa Allah yang telah membuat kamu miskin. Jangan kamu punya anggapan bahwa yang mematikan saudaramu, orang tuamu adalah Allah. Jangan kamu anggap bahwa seolah-olah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah
yang untuk meraih ridho kepada Allah itu, maka Allah dalam Al-Quran berkata, bukan sholat, bukan puasa, bukan apalagi umroh haji. Apa yang membuat Allah bahagia itu bukan itu. Dan itulah yang kisah Musa dengan Baro. Musa, Allah berkata, kenapa doa Musa 20 tahun tidak diijabah oleh Allah? Tadi, ternyata yang Allah suka itu bukan sholat. Yang Allah suka itu bukan puasa. Yang Allah sukai itu adalah, yang membuat Allah ridho itu bukan sholatmu, puasamu. Bahkan sholatmu bisa sebaliknya Allah membencimu. Kau berhadapan dengan orang tuamu, tapi hatimu tidak hadir bersama orang tuamu. Rasa cintamu palsu pada orang tuamu. Maka sesungguhnya orang tuamu akan mengerti apakah kamu ini mencintai orang tua atau tidak. Walaupun bagi orang tua adalah tetap, maka kata Abah, Allah menciptakan makhluk ini adalah tanpa komitmen apa-apa. Ya, Allah menciptakan makhluk kita adalah, maka kenapa hukumnya jaij? Jaij itu artinya kewenangan Allah. Boleh Allah menciptakan kita, ya boleh juga tidak. Boleh Allah menjadikan kita dalam wujud bukan manusia, dan boleh juga Allah menjadikan kita dalam wujud binatang. Al-Quran menjelaskan itu. Jadi intinya bukan menjadi apa. Disinilah sesungguhnya nanti juga kita diajarkan di alam dunia ini tentang khairihi wa syarihi. Yang pada dasarnya Allah ingin dikenali sempurna. Jadi kalau seandainya kita hanya memandang Allah dari segi baiknya, dan buruk itu bukan Allah, itu adalah kamu tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah dengan anggapan yang demikian. Sehingga kamu membenci manusia adalah karena misalnya bukan agama Islam. Kalau begitu yang kau tuhankan bukan Islam. Ada bukan Allah tapi agama. Banyak manusia yang mentuhankan agama sehingga lupa pada Allah. Kalau kamu membenci manusia karena dia berbuat maksiat, berarti kamu itu adalah, yang kamu benci adalah norma. Kalau kamu benci pada orang yang tidak suka baca Al-Quran, berarti yang kau tuhankan itu adalah Al-Quran. Inilah sahabat yang harus paham. Sehingga begitu banyak aneh dalam kisah-kisah orang maksiat seumur umur ujungnya sorga. Orang taat seumur umur ujungnya neraka. Nah disinilah berarti sesungguhnya di sisi Allah nggak ada. Allah nggak butuh sholatmu. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh dengan penyembahan dari kita. Karena dia sudah agung. Dia sudah mulia. Tadi semua. Maka disinilah kita harus mengerti. Kalau misalnya Mas Irman tadi berkata kepada Abah dan teman-teman yang lain, Mas Sugiono, Mas Hadi, ya bertanya, bah bagaimana cara meraih ridho Allah? Ridholah pada Allah. Ridholah pada Allah. Dan yang dicontohkan bagi Nabi Muhammad yang agung adalah bagaimana beliau menjadi hamba. Hamba itu menjadi pembantu. Hamba itu pelayan. Hamba itu mengabdi. Maka itulah perintah ibadah kita dalam Al-Quran adalah bahwa kata Allah adalah apa namanya? Kata Allah apa namanya? Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun tadi semua ya. Bahwa aku menciptakan jin dan manusia. Bahwa sesungguhnya adalah untuk, nah disitulah orang salah menafsirkan. Dikiranya ibadah itu banyak-banyakan baca Quran. Dikiranya ibadah itu banyak-banyakan rokaat dalam sholat. Dikiranya ibadah itu banyak-banyakan pergi umroh. Nah, sementara isi Al-Quran menjelaskan bagaimana cara kita supaya Allah senang kepada kita. Tadi, bagaimana cara membuat Allah itu ridho pada kita. Akhirnya Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan sholat. Tapi tadi mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, akhirnya sholatnya fawailul lil musallin. Jadi kalau begitu jangan kau punya lagi anggapan bahwa sholat itulah yang menjadikan bekal kamu pada Allah. Buktinya sholat kamu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak melakukan hal satu ini yang membuat Allah ridho, yang membuat Allah senang. Tadi semua. Berhentilah menghukum orang yang karena sholatmu berbeda dengan cara dirimu. Berhentilah menghukum orang yang ibadahnya berbeda dengan cara dirimu. Berhentilah menghukum orang yang pemahamannya berbeda dengan cara dirimu. Karena seluruh makhluk ini la tataharraku zarratun illa biidnillah. Dalam satu kerajaan wayang hanya satu af'al. Ingat itu. Satu af'al dalam. Tidak ada lagi kamu membenci Netanyahu.
Nggak ada lagi kamu membenci si A, membenci si B. Justru yang Allah ingin lihatkan adalah peran dirinya, bukan peran orang itu. Demikian pula dalam ibadah. Pada saat kamu melaksanakan ketaatan, maka berbahagialah ibadah itu datang karena rahmat Allah, bukan bahagia ibadah itu datang dari sisi dirimu. Makanya dalam hikam ini Syaikhul mengatakan la tuprih ka ta'atu li annaha barazat minka. Ya. Wafrah biha li annaha barazat min Allah ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dirimu. Nah, disinilah manusia beranggapan dengan melaksanakan sholat puasa digade-gade untuk surga, digade-gade takut neraka. Ada lagi yang sholat bodoh, sholat duha cari rizki. Ada lagi sholat bodoh tahajud mencari maqamah mahmudah di hadapan manusia. Nah, inilah kesalahan-kesalahan dari orang menafsirkan Al-Quran sehingga manusia lama-lama pelan-pelan mentuhankan ibadah tapi nggak ngerti kepada yang diibadahi. Inilah persoalannya. Marilah kita rubah. Karena sekarang kata Abah sudah terjadi. Indonesia adalah negara Islam paling tidak bahagia. Artinya paling tidak Islam. Artinya paling tidak diridhoi oleh Allah sebenarnya. Maka lihat kata Allah dalam Al-Quran. Bumi ini aku wariskan kepada hambaku yang soleh. Tapi yang kenyataannya sekarang. Yang banyak menderita. Yang banyak saling bunuh adalah orang Islam. Jadi semua kemaksiatan sudah sampai di pondok-pondok pesantren. Maaf ya. Bahkan maaf sekali lagi Abah. Ini hanya sebagai contoh kata Abah juga. Supaya kita ini menyadari bahwa sebenarnya apa yang sudah kita aji selama ini belum benar. Buktinya kita tidak bahagia. Buktinya justru kemaksiatan sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan pasya tadi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sama sekali tidak bisa. Bahkan tidak membuat sholat itu bahagia. Padahal seharusnya sholat itu membuat kita bahagia. Karena apa itu mana sholat? Disinilah sahabat cara meraih ridha Allah. Maka sebagaimana firman Allah adalah fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini Allah berfirman ya. Dalam surat Yunus ayat 10 adalah dengan karunia Allah katakanlah wahai Nabi, berkata Allah kepada Muhammad. Berkata wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Ya. Dan yang paling besar kata Abah juga, jangan lagi punya anggapan ada manusia, walaupun Rasulmu sendiri. Kau sandarkan harapanmu kepada makhluk. Lihat dalam surat Az-Zumar, makhluk itu sebiji zarah pun tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Nah, disinilah cara meraih ridho Allah adalah ridholah kepada Allah. Sebagaimana kita dalam doa tadi kunut subuh tadi adalah bagaimana kita adalah benar-benar menyadari ridho kepada Allah itu walakal hamdu ala ma qadai. Nah itu walakal hamdu. Maka yang harus kalian yakini dalam setiap gerak kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka di dunia ini ada baik, ada buruk. Nampaklah oleh kita. Nah, di dunia ini ada orang yang berada pada sisi jamal dan kamalnya. Jadi bukan sisi orang itu. Maka tadi Syaikhul katakan, jangan kamu berbahagia dari ibadahmu karena rahmat dengan karena itu datang dari dirimu. Tetapi adalah bahagialah bahwa itu karunia Allah pada dirimu. Jadi Allah memerankan apa kamu hari ini? Ya, di situ kalau begitu ibadah itu bukan kewajiban, adalah kebutuhan. Kalau begitu karena Allah tidak akan menyiksa dan Allah juga tidak akan mengganjar. Kalau Allah menyiksa dan menganjar sekali lagi itu bukan Allah, makhluk. Sekali lagi. Kalau Allah akan menyiksa karena kamu berbuat dosa, itu makhluk. Kalau Allah akan memberimu surga karena kamu taat pada dia, itu makhluk. Pahami itu, sifat Allah. Tapi kenapa ada manusia tersiksa dengan tidak ibadah? Dirinya. Kenapa manusia mendapatkan kenikmatan dengan ibadah? Karena dirinya. Jadi intinya pada dasarnya adalah yang harus dipahami oleh kita adalah surga dan neraka diciptakan oleh Allah. Tetapi siapa yang memilih surga itu kita. Miskin dan kaya itu diciptakan oleh Allah. Siapa memilihnya? Kita.
Kebahagiaan dan tidak bahagia itu Allah ciptakan. Siapa yang memilihnya? Kita. Maka kalau begitu, di mana persoalannya manusia akhirnya tidak mendapatkan padahal sering rajin sholat. Padahal tiap subuh rame masjidnya, tapi sama sekali tidak sholat. Karena memaknai sholat, kata Abah juga, orang Islam ini sudah banyak yang salah. Sudah memandang yang disebut sholat itu tadi, yang akwalun dari muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Itu disebut sholat dalam kitab Fathul Mu'in. Bukan itu sholat. Maka itulah orang Jainuddin Al-Malibarinya juga tobat di penghujungnya. Tadi semua, ya. Yang beliau berkata bahwa siapa yang tidak sholat harus dibunuh. Padahal maksudnya barangkali beliau waktu itu mendapatkan apa namanya itu adalah inilah bahayanya tulisan. Sekelas ulama pun pada saat mengambil dari sesuatu, karena setiap khobar itu adalah berita dan setiap berita itu belum tentu benar. Hari ini sebetulnya sahabat, kebenaran hadis itu bisa diuji hari ini. Ya, dulu alatnya mereka tidak punya. Maka hari ini sebetulnya kalian harusnya lebih jernih dalam memandang agama. Kalau kalian mau kembali kepada diri sebenarnya. Nah disinilah sesungguhnya adalah kenapa sholatmu tidak berdampak. Kenapa sholatmu tidak berdampak pada rizkimu. Padahal Quran tadi. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wastabir alaiha. La narzuqa rizki. Kata Allah, aku gak nyuruh cari rizki. Aku suruh sholat. Cuma orang disuruh sholat malah usolli. Betul, kita pun harus ada usolli. Maka ada sholat itu ada fardu, ada wajib. Sholat itu wajib. Tapi yang diperintahkan dipahami oleh kalian hari ini, sholat itu fardu. Wajib dan fardu itu beda. Wajib itu dari Allah, fardu itu dari Rasulullah. Ingat itu. Maka usolli fardu. Usolli fardu isya. Usolli fardu maghrib. Bukan usolli wajib maghrib. Karena pada dasarnya dalam permintaan Allah adalah yang diminta oleh Allah adalah sholatu daimun. Tadi yang merasakan kehadiran Allah dengan nafas masuk dan nafas keluar. Itulah sholat menurut Allah. Maka isi Al-Quran itu nggak ada perintah wa amilus sholat. Ya tadi itu mah fardu dari Rasul bahasanya. Tapi Rasul apakah nyontoh abah tadi? Apakah Rasul menyontohkan sholat seperti kalian sholat itu? Sampai beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Abah punya guru di Kelantan, di Johor, ya. Di Kelantan, di Malaka. Dulu Abah sebelum berkeliling di Nusantara ini berkeliling di negara-negara seperti Malaka, Johor, di semua ya. Dikisahkan oleh beliau gurunya sampai Abah mendapatkan rincian bagaimana sholat. Itu adalah dulu kakek moyangnya 30 tahun berkeliling Indonesia dari Aceh dari Sabang sampai Merauke. Dia bilang, saya tidak menemukan sholat di Indonesia. Tadi semua. Itulah, bayangkan itu. 120 tahun yang lalu, seorang ulama dari Johor, dari Kelantan. Dia mengatakan, saya keliling di Pulau Jawa, dari ujung barat ke barat. Yang dimaksud oleh Rasul, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya tidak menemukan sholat. Saya pergi ke satu pesantren yang besar. Pindah lagi saya ke sholatnya beda lagi. Taruh tangannya beda, taruh kakinya beda. Takbirnya udah beda. Bacaan doa iftitahnya udah beda. Nah disinilah. Dia pindah lagi. Sampailah beliau diajarkan sholat oleh Rasulullah SAW sendiri. Itu Abah tahu dalam bukunya yang khusus diberikan keluarganya. Dan Abah dapat dari keluarganya. Bagaimana? Seharusnya sholat. Nah itulah maka Abah pernah menantang Gus Baha, kata Abah. Kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan. Kata Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Adakah satu hadis? Adakah satu dalil? Yang sholat yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa 4 imam mujtahid udah beda? Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq baru 90 tahun dari Rasulullah udah beda? Ini harus kalian pahami. Jadi jangan apa yang sudah kalian hari ini, bahasa ini udah syuhroh wal istifadoh. Belum tentu segala yang syuhroh wal istifadoh itu. Oh ini duriat Rasul syuhroh wal istifadoh.
buktinya, dicek genetika bukan, dicek filologi bukan, dicek ini bukan. Dan disinilah tidak semua khobar itu benar. Dan disinilah kebenaran Al-Quran. Manusia harus diulang. Makanya tadi jangan punya anggapan mati sekali hidup sekali. Tadi semua. Bagaimana kata Allah kamu balik pada diriku. Sementara hakikat dirimu tidak pernah ridho pada diriku. Ngomongnya saja kita raditu billahi robba wabil islami dina. Tetap saja hidup aku. Wujud aku. Itu tandanya kita nggak ridho pada bertuhankan Allah. Raditu billahi robba itu bagaimana? Menyadari sifat 20 pada diri. 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Satukan, pahami sifat salbiah yang bukan berseberangan dengan kita. Maka inilah manusia sekarang. Sifat salbiah ditelanggar oleh manusia. Allah itu adalah qiyamu binafsihi. Artinya qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Mulailah kisah Allah itu dibantu Jibril, Mikail, Israfil. Nah, karena tidak mengerti hakikatnya Jibril itu siapa. Mikail itu siapa. Allah menciptakan surga, jannatun ma'wa, jannatun na'im. Benar, tapi mengertinya hakikatnya kalian nggak ngerti. Allah menciptakan neraka wel, neraka sakor, neraka ini. Tapi yang disebut itu apa barangnya? Kamu hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang. Hanya nakut-nakutin manusia. Kisah surga dan neraka ini yang betul-betul kisah kebohongan yang dibuat manusia. Karena Quran tidak mengatakan begitu. Adapun Quran cerita tentang nar dan nur, jannah itu taman, kebun. Dan semua orang akan berada, kalau orang sudah kaya pasti punya taman, airnya mengalir dia. Ya tadi nggak bisa lihat dia Abah, kolam ada 7 kolam. Sebenarnya begitu mudah Allah memahamakan Al-Quran. Cuma manusia saja yang tadi karena tidak ngerti dari awal. Akhirnya sholat pun tadi. Maka sampai hari ini kata Abah, kalau kalian ada punya dalil bahwa Nabi Muhammad itu sholat sebagaimana yang kalian sholat. Karena kalau kalian anggap begitu, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Inilah kebijakan Rasulullah. Karena manusia itu, maka kata Abah dalam sering Abah bahas, syariat Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Yang membedakannya mansakan. Quran itu yang mengatakan. Ya, Allah menyebutkan kata mansakan itu manasik. Allah menyebutkan syara'a. Syara'a itu syariat. Syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdul maqul tu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Hanya untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada one day one judge. Dari semua. Tadi. Ngapa-ngapalin Quran. Maaf ya. Karena ini harus kalau nggak dirubah. Kelihatannya baik tapi buruk menurut Allah. Kita ini mau mendapatkan ridho Allah apa enggak sebenarnya? Atau kamu ridho manusia? Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah? Kenapa justru melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Kurang apa kisah Musa dan Baroh? Hei Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Jadi ingat sholat itu bukan untuk Allah. Untuk kita. Kalau kamu ingin bahagia, sholat. Tadi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabarlah. Bagaimana disebut sabar itu? Siapa yang punya sabar? Manusia itu nggak punya sabar. Sabar itu sifat Allah as-sabur. Tadi semua. Maka tujuan Allah menciptakan baik dan buruk ini untuk manusia mengerti Allah itu khairihi wa syarihi. Kalau kamu lihat wayang, ya, yang memerankan peran baik Pandawa itu ya Dalang. Dalang yang sama. Dalang yang sama yang memerankan Kurawa, Duryudana dan teman-teman. Cuma Dalang ingin mengisahkan dalam Al-Quran itu. Kalau kamu ikut aku seperti si Pandawa. Selamat. Tuh. Maka itulah Allah hadis qudsi. Kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan uji amalmu itu. Kalau amalmu itu tidak bersamaku, kosong di hadapanku. Tuh coba. Sampai muncullah ayat wahum yasabuna annahum yusinun. Baca asbabun nuzulnya coba. Kenapa ayat itu turun? Yabtaguna fa'al. Tadi. Ini manusia ini sekarang mengarang dalam beribadah pada Allah. Allahnya nggak jelas. Bagaimana kamu beribadah pada Allah? Allahnya jelas. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu." Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Barangkali si asbak kayu ini yang tidak kenal Tuhannya itu si kayu itu sendiri, dia pasti akan sholat.
Si asbak kayu sholat. Dia tidak menyadari sesungguhnya dirinya itulah. Si kayu lah yang meliputi inna rabbaka atau binas. Sama itulah kenapa sifat 20 ada pada diri kita. Wujud. Nafsiyah. Ya kita wujud. Tadi semua. Nah tinggal kita nanti bagi mau perat agama itu di sisi kita. Karena inna dina indallahil Islam. Apakah di sisi kita atau di sisi Allah? Di situ ada. Apakah kamu bahagia dalam ketaatan itu di sisi kamu atau di sisi Allah? Dan Allah menyuruhnya. Aku bahagia kalau ibadah itu di sisiku. Nah sifat salbiah yang harus dipahami oleh si asbak kayu ini adalah. Dia berseberangan dengan sifat kayu. Gitu loh. Jadi sifat si asbak kayu harus berseberangan karena si kayu, Tuhan bagi si asbak kayu itu adalah inna rabbaka atau binas itu harus berseberangan dengan sifat si asbak. Kalau si asbak yang ada maka wajib si kayunya jadi batin hilang. Pergi gak kamu? Ini kalau kamu pandang ini sebagai asbak kayu, maka hilanglah wujud kayunya. Kalau pandang kamu ini kayu, hilanglah asbak kayunya. Jadi silakan di sisi mana? Inilah yang Syatoilah katakan la tufrika ta'atu li'annaha barozat minka wafroh biha li'annaha barozat minallah ilaika. Kurang apa Quran? Dan ini dari Quran Syatoilah. Pabidalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu kata Allah. Jadi apakah Allah tuh bahagia dengan kamu ngapalin isi Al-Quran? Coba, maaf nih. Cari abah di akhirat oleh kalian nanti. Yang merasa jadi tahfidz Quran. Cari abah. Tadi semua. Karena ayat lain menolak. Ada ayat juga yang menyanyi-nyanyikan Quran qiraat. Ayat lain Asy-Syu'ara itu menolak. Kata Allah. Quran ini bukan syair. Nggak usah dinyanyi-nyanyi. Qurannya dinyanyi-nyanyi. Tapi tidak pernah diamalkan. Bagaimana Allah senang? Maka kata Abah jamin justru orang-orang hanya bermain-main dengan Al-Quran, apakah ahli qiraat maupun tahfidz Quran, yang dia sudah merasa pede. Cari saya, Abah saya itu di akhirat oleh kalian. Berani saya dengan kamu. Kenapa? Karena saya ngerti. Karena yang ngomong ini bukan diri cangkang bodoh ini. Tadi semua. Itulah Allah menuliskan surat Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul, berkata Rasulmu sambil menangis, kata Allah, ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, nanti hamba-hambaku itu mereka mencampakkan isi Al-Quran. Mungkin akan, kalau seandainya kisahnya hari ini, mereka nanti hanya bangga dengan menghafalkan isi Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Menghafalkan isi resep, tapi tidak pernah masak. Begitu palit, bodoh tidak pernah bisa masak. Karena kamu yang hafal ada resep. Ini agama menjadi resep. Kata siapa? Itulah al-imanu. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan. Bagaimana kau menghayal ingin sorga, tapi tidak perbuatan ahli sorga? Coba pakai logika dasar saja. Ya, bagaimana kau mau panen kalau kau tidak pernah nanam? Terus kalau nanam itu siapa yang merintah? Apakah keperluan Allah nyuruh kamu nanam? Tidak, buat kamu yang manen. Maya sahabat, jangan lagi ibadah itu justru untuk menjajah Tuhanmu. Dan Tuhanmu juga yang tidak kau mengerti. Ini sholat karena takut oleh dia. Ini sholat karena aku ingin dapat surga dia. Coba. Nggak usah dengan Allah, dengan ibumu saja kamu bekerja pamrih semacam itu. Maka disinilah konsep ketuhanan harus beres dulu dari awal. Nabinya sudah beres dari awal. Mengajarkan awaludini ma'rifatullah. Ulamanya sudah beres dari awal. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal agama itu kenali Allah. Kenapa? Karena nanti kata baginda Nabi salat itu la salata illa la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salatnya si asbak kayu yang tidak kenal pada Tuhannya, yang meliputi dirinya. Kayulah semuanya. Fiilnya kayu, asmanya kayu, sifatnya kayu, zatnya kayu. Jadi kalau si asbak kayu ini salat kepada Tuhannya, kebanyakan orang Islam sekarang salat pada Allah yang dia tidak kenal, selamanya akan dilaknat oleh si kayu, oleh Tuhannya yang ada pada dirinya itu. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang terjadi hari ini Abah melihat.
Khatamallahu ala kulli. Inilah yang katakan Imam Ghazali dalam Ihya. Ulama syuk, ulama anjing, ulama dunia yang akan mesesatkan manusia untuk kembali pada Allah. Tadi semua. Ihyanya nggak pernah dibaca. Imam Ghazali justru setelah menulis itu, beliau sedih berhenti menulis. Baru beliau sadar. Ternyata, buat apa bangga-banggaan Hujatul Islam? Justru akhirnya beliau kembali kepada spiritual di penghujungnya. Imam Syafi'i, Imam Mawardi. Ya. Mau apa manusia ini di alam dunia ini? Ya. Bagaimana kamu akan membawa ibadahmu itu pada Allah? Sementara Allahnya sudah, alamat Allahnya pada dirimu. Kau tidak kenali. Inilah yang harus berubah. Karena sekarang udah nggak bisa lagi kita coba-coba dalam beragama. Karena sudah fakta sekarang ini. Suriah hancur, Afghanistan hancur. Masjid dibangun gede-gedean. Suara imamnya bagus-bagusan. Kayak Sudes, kayak siapa itu. Apa dikira sholatnya Sudes itu udah bener? Maaf. Maaf. Itu bukan itu. Allah itu bahagia itu. Apa yang membuat Allah bahagia kalau begitu? Kalau pertanyaan tadi Mas Kas Irman, bagaimana cara membuat Allah ridho? Ridholah pada Allah. Ridho pada apanya? Pada dirimu sadari fi'ilnya. Mau khairihi wa syarihi. Itulah kalau ngerti makrifat. Karena kalau ngerti makrifat, bukan harus melihat ketaatan. Kamu lihat orang kelihatannya rame-rame rajin, pakai gamis, pakai apa, sholatnya rajin, bahkan mati lagi sujud, dikira kamu itu udah beres urusan. Bukan di situ letaknya. Mari kita rubah, karena sudah gagal Indonesia. Dunia Islam sudah gagal. Bahkan maaf sampai hari ini 500 tahun dunia Islam tidak menemukan apa-apa. Padahal dulu ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli ilmu falak Ibnu Rus, kemudian Syekh Botani, ahli Al-Jabar, Syekh Al-Jabar, dan itu orang-orang Spanyol yang disebut Andalus. 16 ulama besar lahir di Spanyol, yang sekarang Spanyolnya sudah bubar Islamnya. Bayangkan, melahirkan ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, dan lain-lain ulama. Ahli ilmu falak, ahli ilmu kedokteran, ahli. Itulah ulama dulu. Nah sekarang ulama itu bisa baca kitab ulama. Bisa ngomong dalil ulama. Ularma. Cuma udang-udangnya aja yang gede. Tapi tidak ngerti semaksari tentang Allah. Nah inilah yang harus diluruskan. Kalian mau benci, mau apa, terserah. Tadi semua. Ya. Marilah kita balikan. Jadi kalau begitu, bagaimana harusnya kita? Ya, marilah kita. Walakal hamdu ala ma qadait. Bahagialah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dalang. Kenapa ya Dalang menetapkan saya miskin? Karena Dalang tahu kamu tidak mampu, Dalang kaya. Ingat, kalau kan semuanya sunatullah sahabat. Seperti segelas air ini. Kalau yang ada kamu, Allah nggak ada. Allah terhijab. Hikam mengatakan, Allah tidak akan terhijab. Kita terhijab oleh diri kita. Kamu tumpahkan seisi gelasnya. Kamu buang dirimu. Kamu ridho setengah harga lah minimal. Kamu ridho setengah. Aku serahkan ya Allah hidupku kembali padamu. Bukan benar-benar hidup. Karena hidup kita ini dihidupkan. Tapi kita merasa hidup. Sehingga takut mati. Padahal apa takut mati? Orang hidup punya dia. Nah disinilah kelihatan orang Islam ini nggak ngerti. Maka harusnya kamu tuh bahagia menyambut kematian. Tadi. Bahkan orang-orang yang tertentu sudah diberikan kabar dari 6 bulan. Abah sudah ajarkan. Ciri kematian 6 bulan. Ciri kematian 40 hari. 7 hari. 3 hari. Hari H. Betapa bahagianya kamu setiap hari. Menunggu hari pernikahanmu. Dengan Tuhan. Yang akan membahagiakanmu. Tidak terbatas. Karena dia sumber kebahagiaan. Lalu kamu terjebak dengan remah-remah kebahagiaan palsu. Dia bikin dongeng tentang bidadari, dia bikin dongeng tentang tadi semua. Kamu ngayalnya ke situ, bukan dia yang pemiliknya. Yang terjadi, Abah udah nggak bisa lagi. Karena sekarang ini ulama dulu kita masih pura-pura lah. Karena belum melihat kegagalannya. Hari ini kita jadi jongos. Sudah 500 tahun tidak ada pesawat yang diciptakan oleh orang Islam.
Tidak ada lagi teknologi yang diciptakan oleh Islam. Dunia telekomunikasi dikuasai mereka, sahabat kita. Yang mereka lebih bertuhan daripada kita. Kita kelihatannya sholat, tapi tidak bertuhan. Mereka kelihatannya nggak kelihatan nggak sholat. Tapi lihat yang membuat Abah tuh. Begitu Abah ingat nama Jack Ma, langsung berdiri kulit bulu Abah. Ingat perkataan dia, aku tidak hidup kalau bukan oleh hidupnya Tuhan. Aku tidak ada kalau bukan adanya Tuhan. I cannot be rich without him. Aku tidak akan kaya kalau bukan kayanya dia. I cannot do anything without him. Orang Islam kiainya hidup-hidup dewe, sholat dewe, puasa dewe. Padahal maksud inna sholati wa nusuki. Itu ucapan Allah. Rasulullah. Kalau di makom muraqabah, Rasulullah yang sholat, si sifat yang sholat. Tapi kalau udah di makom zat, udah gak ada lagi yang kayak begitu, sembah menyembah. Ini harus dipahami. Makanya kalau begitu kamu begitu orang ngeliatan nggak kelihatan sholat, wah kafir. Inilah orang Islam tidak akan maju kalau begitu. Karena kamu belum bebas dari penyakit kulit kayak Ayub. Kisah Ayub itu ngingatin kita. Kamu belum bebas dari buta matanya Yakub. Kita belum bebas dibui sehebat apapun Yusuf. Jago meramal kayak apa. Dibui nggak bisa apa-apa. Kita harus bebas. Kitalah Yusuf itu. Ayo bebaskan dari penjara jasad ini. Kitalah Yakub itu. Ayo bebaskan dari kebutaan mata batin kita. Kitalah Ayub itu, bebaskan dari penyakit kulit yang salah melihat. Karena tadi manusia ini salah. Pada saat kayu kan tadi ini jailun fil ardi. Allah menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu, yang jadi sesuatu itu yang menjadikan sesuatu. Pada saat kayu ini dijadikan oleh Allah agama Hindu. Padahal kayu Allah itu nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Islam, nggak ada Kristen. Kira Tuhan kamu itu orang mana? Apakah Tuhan kamu itu beragama Islam apa? Tadi. Tuhan itulah Islam. Maka raditu billahi robba wabil islami. Apa sebut Islam itu? Ridho pada Allah. Bertuhankan Allah. Yang boleh wujud hanya Allah. Tadi. Makanya ucapan-ucapan ulama selalu mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillah. Tiada yang maujud kecuali la ilaha illallah, la ma'budah illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Manusia terjebak pada saat kayu menjadi asbak kayu, kayu menjadi meja kayu, kayu menjadi asbak yang bertuliskan Islam, seseorang yang beragama Islam, kayu menjadi seseorang yang beragama Kristen, kayu menjadi seseorang beragama Buddha. Ya dia semua. Kok manusia? Adapun kisah Al-Quran seperti kita membenci, saling membenci, bukan begitu maknanya. Itu harus ngerti asbabun nuzul. Dan tidak semua asbabun nuzul yang muncul hari ini benar itu. Kalau bukan dari informasi dari Tuhan sendiri. Maka manusia terjebak sekarang ini dalam keadaan itu. Maka akhirnya tidak bahagia. Maka marilah kata sahabat, karena kalau Abah terlalu banyak membuka tadi semua, marilah bagaimana cara membuat si kayu ini bahagia kepada si asbak kayu ini. Bagaimana cara membuat Tuhan si gelas kaca ini bahagia. Karena Tuhan si gelas kaca ini, kaca itu sendiri. Tuhannya dari asbak kayu itu ya kayu sendiri. Yang bahagia Tuhannya dari si balpen ini, yang balpen itu tubuhnya, zatnya itu si balpen ini sendiri. Berarti kalau begitu semua dia bahagia gimana? Nafikan keberadaan asbak kayu. Bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Yang boleh wujud hanya kayu. Karena yang kodim kayu. Ini Abah kasih contoh. Karena Allah itu dalam Al-Quran selalu membuat watil kalau amsalu nadribu alinnas. Karena kalau nggak gitu, asbak kayu ini akan terus sholat bolak-balik umroh. Dikit mau mana? Mau ke Tuhan kayu di mana? Di Arab. Bodoh. Tuhan yang meliputi dirimu. Begitulah kata Allah. Quran begitu banyak. Coba kalau baca Quran itu, maka pahami dari awal sampai akhir. Ambil intisarinya. Oh, kamu ternyata 1000 kisah. Ada 1000 kisah. Buat apa sih kisah itu?
Kisah Adam, kisah Idris, kisah Musa. Maka 25 Rasul itu dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi banyak kisah Rasul yang tidak dikisahkan. Nabi Sis contohnya. Nabi Uzair. Itu banyak. Cuma nggak disebutin Nabi Uzairnya di situ. Kalau nggak ngerti orang asbabun nuzulnya nggak ngerti. Contoh aukalladzi maru ala qaryatin wa huwa khawiyat. Itu kisah Nabi Uzair. Di situ pun udah menceritakan reinkarnasi Allah itu. Sebenarnya. Tadi semua. Nabi Uzair berjalan. Melihat kampung yang sudah hancur. Aukalladzi maru ala qaryatin. Udah hancur. Kata Nabi Uzair dalam hati. Bagaimana ya cara Tuhan ini menghidupkan kembali kampung yang sudah mati ini. Itu bersit Nabi Uzair yang sedang gembala. Dalam Al-Quran itu dikisahkan. Makanya carikan Al-Quran hanya gitu-gitu doang. Tajwid terus dibagusin. Tapi tubuhnya tidak bertajwid. Ini persoalan Islam hari ini. Ya. Akhirnya kata Nabi Uzair. Bagaimana ya Allah cara menghidupkan yang mati ini. Itu kisah diantaranya. Ya akhirnya kata Allah. Fa'amatahullah mi'ata amin. Dimatikanlah Uzair 100 tahun. Summa ba'as kembali dibangkitkan. Di mana? Di situ lagi oleh Allah. Coba kalau kalian pahami tafsir, maka kenapa di surat Ibrahim ayat 8 Allah berfirman tadi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Allah mengatakan kata ghair bukan akhar. Di tempat pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru. Langit diganti dengan langit yang baru. Artinya apa? Tubuhmu diganti dengan tubuh yang baru. Tapi siapa yang menjadikan dirimu kembali manusia ashabul yamin? Ataukah menjadi ashabus sima, menjadikan bentuk lain, pohon, batu, binatang, anjing, babi, ayam. Kamu nggak ngerti, utuh dan lain sebagai bentuk yang ada makhluk. Lihat kata Allah surat Asy-Syura ayat 51. Menjadikan batu dan besi. Bahkan binatang yang tidak pernah kamu bayangkan dirimu. Tadi karena kekafiran manusia. Itu kayak kata Allah, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sesungguhnya salat mereka hanya siulan. Salat-salat mereka itu yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dimanapun kalau nggak ngerti Allah. Jangan kamu kira karena Allah itu nggak ada isim makan, isim zaman. Mulianya satu tempat karena adanya Allah. Bukan karena tempat itu. Mulianya seorang manusia bukan karena dia, tapi karena dia tajalinya sifat Allah. Maka itulah tadi ada istilah dekat dan jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah panah dari melihat makhluk. Sudah tiada lagi makhluk. Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Kan tadi kata dia la maujuda. Jangan bacot doang. Jangan ngomong doang la maujuda. Tiada yang maujud kecuali Allah. Tapi itulah. Ada lagi yang bodoh. Ngaku dirinya Allah lagi. Nah inilah. Bagaimana mungkin beras jadi nasi. Tiba-tiba nasi saya beras. Saya beras. Sama aja kayak asbak kayu dijadi kayu. Saya kayu kata enggak, kamu tetap asbak. Di sinilah disebut hamba. Di sinilah kamu imsak saum merasa sebagai si asbak kayu. Itulah imsak saum yang membahagiakan Allah itu bukan nggak makan, nggak bersetubuh, itu saum syariat. Walaupun itu harus dilatih supaya kamu ngerti sifat Tuhan. Tuhan itu nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh karena Tuhan itu lam yalid walam yulad. Maka as-saumu li wa ana azbi. Saum itu untukku. Jadilah aku. Kamu latihan jadi aku. Karena aku nggak makan, nggak tidur. Makanya tadi, Nabi pun sebetulnya melarang untuk tidur. Tapi kalau berbuat maksiat lagi saum lebih baik tidur ibadah. Nah ini suka salah lagi orang sekarang. Udah, orang puasa mah tidur aja. Nah, salah lagi. Tadi semua, tidur juga ibadah. Apa ibadah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun dimaknai oleh seluruh mufassirin liya'rifuni. Tapi yang dimaksud di situ adalah abadah ya'budu ibadatan. Hei, gelas kaca, mengabdilah kamu kepada si kaca. Karena sebenarnya kamu tidak ada, yang ada hanya kaca. Kamu disebut gelas kaca hanya untuk menunjukkan piilku. Aku tuh ada loh. Piilku supaya menampung air, kata si kaca. Tapi jangan kamu akui itu kamu. Kamu tuh muhadas, kamu tuh baru. La yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan, kalau tidak mensucikan dirimu, kamu tidak akan bisa kembali pada diriku. Kalau selama kamu yang ada, aku tidak ada. Inilah sahabat kenapa kata Abah tadi. Kalau kita mau raditu billahi robba itu, sadari bahwa yang boleh wujud hanya Allah, sifat nafsiyah. Seluruh makhluk ini Adam. Tidak ada.
Jadi kalau begitu kita ini ada semua kenyataannya. Ya, ada yang diadakan. Ada yang diadakan oleh dia yang ada. Untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Seperti kamu butuh cermin. Nah, kitalah cermin itu bagi Tuhan. Melihat fiilnya pada gerakmu. Melihat asmanya pada hatimu. Melihat sifatnya pada rohmu. Melihat zatnya pada sirmu itu. Kita ini cuma bayangan. Nah, kenapa kita ini disebut Nur Muhammad? Karena kita ini bayangan. Ada lagi yang tuh Nabi Muhammad tuh nggak ada fotonya. Bagaimana mungkin tadi semua makhluk yang sudah cahaya, ya tadi cahaya itu nggak bisa dipoto. Aduh, ini orang-orang ini udah hurapat lagi. Nabi Muhammad nggak boleh digambarkan. Muhammad yang mana yang tidak ada fotonya itu tadi semua. Maka beliau karena tajali sempurna dari Nur Muhammad, beliau berjalan, kenapa tidak ada bayangan? Karena beliau adalah sudah kembali pada hakikat Nur. Itulah posisi sebagai hamba. Nggak usah beliau, jangan aneh. Guru Abah dipoto nggak pernah ada. Nah inilah susahnya manusia sekarang kadang nggak ngerti tadi semua. Karena kita materi yang dari energi, energi yang dari cahaya. Cahaya kembalikan lagi pada kosong. Nah itu. Nah, kita ini materi hari ini. Maka itulah kata Abah, wali besar itu adalah Einstein, EMC kuadrat. Kamu menghina lagi orang Yahudi. Itulah sahabat. Jangankan tentang ilmu. Allah mempercayakan kepadamu tentang sesuatu, tentang dunia ini. Diberikan duit, misalnya kamu punya anak dua, satu mampu menampung uang sampai 1 juta misalnya. Kamu kasih jajan dia 1 juta. Aku tahu kamu aman, kamu tuh amanah, kamu tuh ngerti. Tapi kalau kamu, aku batasi. Kenapa? Kalau aku kasih 1 juta, pasti kamu judi online. Kamu miskin aja udah sombong, bagaimana kaya? Nah inilah yang Abah saksikan orang Islam. Udah miskin, sombong. Jadi mukibin lagi. Nah, inilah beragama dengan hayal. Beragama. Jadi jarahan, perahan, karena nggak ngerti. Inilah yang terjadi di tanah airku ini hari ini. Maka kalian akan menyaksikan kesulitan dan kesulitan kalau kalian tidak rubah hari ini. Abah tidak akan ceritakan gerbang yang sedang terjadi hari ini. Tetapi kalian akan menyaksikan sendiri. Tonton oleh kalian. Kalau kalian tidak berubah hari ini, berarti kalian akan masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam peti. Pemain baru akan dimainkan. Semua. Ya. Dan sampai 2035, 80% isi bumi akan diganti. Kalian pasti tidak paham. Sudahlah, nggak usah. Tapi yang sini penting, yang Abah ingin ajarkan sekarang, Allah tidak butuhkan tahajudmu. Allah tidak butuh tahajudmu. Tidak butuh one day one judge. Apa dikira kamu senang Allah baca Quran itu? Justru Allah lebih senang kamu baca dirimu. Wafi anfusikum apala tubsirun. Bacalah dirimu. Dan Allah disuruhkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Bacalah dirimu. Aku senang. Itulah kenapa Allah pada saat menyindir manusia heran kepada manusia yang disebut insan. Kenapa Allah yang disebut heran? Coba. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai insan, apa yang telah melalaikan dirimu? Padahal kamu itu berjalan dengan Rabbmu Al-Karim yang maha gagah. Dialah pemilik rizki. Ada pada dirimu. Ar-Razak, Al-Ghani, Al-Mughni. Tapi di otakmu rizki dari makhluk. Siapa yang ngasih gua ya? Siapa yang nolong gua ya? Tuhannya bersama dirimu. Coba. Betapa sakitnya. Kalau Tuhan itu makhluk, sakit hati dia. Si gelas kaca ini cari-cari Tuhan. Minta tolong kepada si cangkir. Kata si gelas kaca, mudah-mudahan si cangkir ngasih gua duit. Mudah-mudahan si cangkir bisa nolong gua. Hidup gua tergantung si cangkir. Padahal Tuhan yang meliputi dirinya. Inna rabbaka atau binas. Yang maha gagah, yang maha kaya, yang maha hidup, yang punya sorga, yang punya segalanya. Kamu PHP kan. Kamu gak pedulikan. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran gak nyuruh baca Quran yang tadi itu ada bukunya. Jangan kamu kira baca buku itu menjadikan pahala kepada dirimu. Apa pahala itu?
pahala itu kalau Tuhan senang. Tadi, untuk membuat Allah itu ridho, ridholah pada Allah. Tadi, sebenarnya doa kita dalam setiap kunut setiap pagi. Walakal hamdu ala ma qadait, astagfiruka wa atubu ilaik. Itu yang Allah suka. Maka selalu, bahkan kepada umat Musa yang paling maksiat, yang telah menyembah patung dari emas buatan si Samiri. Allah apa katanya? Wa id qala Musa ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Wahai Musa, katakan kepada umatmu tadi, dia telah mendolimi dirinya sendiri. Sekarang orang Islam sudah mendolimi dirinya sendiri. Dia ngomongin Allah nggak ngerti Allah, ngomongin Muhammad nggak ngerti Muhammad. Sholat yang sudah dilakukan merasa begitu, padahal yang tidak diharapkan oleh Allah. Apa yang membuat Allah ridho? Cukup membuat kamu ridho pada Allah. Itulah rodiyah mardiyah. Kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itulah jadi jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang datang dari jiwa yang sadar. Jiwa yang sadar akan membawa kepada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang akan membawa jiwa yang senang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Ridholah kamu, aku meridhoimu, mardiyah. Tadi, walakal hamdu ala ma qadait. Apapun jadi keputusan. Jadi membuat Allah bahagia. Bahagialah kepada apapun yang menjadi keputusan Allah pada dirimu. Saya dikasih uang sedikit, bukan Allah ngasih. Itulah orang suka salah. Kata Allah, aku ingin memberimu, tapi kamu itu nggak bisa. Jadi intinya sahabat, nggak ada istilah berkah dan tidak berkah. Bagi Allah semua berkah. Terserah kamu. Kamu mau sebesar ini, aku isi. Kamu mau sebesar ini, aku isi. Jadi itulah Imam Ghazali mengajarkan. Bukan mencari dunia, bukan mencari surga, bukan mencari neraka. Jadikan jiwamu yang lebar, luber, labur. Itulah persoalan manusia hari ini. Terus kamu isi botolnya segede gini, kamu sholat tahajud, masukin hilang. Kamu sholat duha, masukin hilang. Yang di otak kamu bukan Allah. Coba nggak usah pikirin yang lain yang selain Allah itu sebenarnya. Karena dia ada, kalau Allah ada. Ingat, segala makhluk ini akan menjadi milikmu. Benar kata hadis qudsi. Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Wah, kenapa dunia ini kan nggak ada? Dunia ini apa? Alam, tadi alamat. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afak. Nih, alamat aing cik Allah. Tah, aing ieu teh. Alamat alam Allah, ulama. Maka tadi kata Abah juga, ilmu ain lamim, ulama ain lamim. Tadi ilmu ain lamim iliyin, alam sama. Maka yang disebut ulama bukan yang jago kitab, yang mampu membaca alam. Ulama yang amila, yang amal, yang alim, yang menguasai alam. Karena dialah alhamdulillahi rabbil alamin. Alam pada diri, alam di luar diri. Mulki pada diri, mulki di luar diri. Malakut pada diri, malakut di luar diri. Jabarut pada diri, jabarut di luar diri. Lahut pada diri, lahut di luar diri. Itulah yang bahagia Allah itu. Kenapa? Allah justru mencintai Baroh. Sehingga doanya sekali kun fayakun, hujan. Musa 20, ya Allah. Itulah kisah Nabi Musa akhirnya datang pada Allah. Ya Rabbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, tunjukkan aku, tunjukkan. Kata Allah, lantaroni. Tuh, langsung ditolak oleh Allah. Tidak akan pernah kamu bisa melihatku Musa. Ini pelajaran buat kita karena Musa itu kita. Fir'aun jasad kita. Hei, siapapun nama kalian. Kamu tidak akan bisa melihatku kecuali kamu keluar dari lembah Muqaddas tua. Dari semua. Kecuali kamu bunuh dirimu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma falu illa qalil. Hei asbak kayu. Selama kamu yang ada, maka hilanglah kayu itu. 1000 orang digini, apa ini? Asbak. Nah, itu. Di pada saat kau sudah kata Abah, lihatlah kayunya. Nah, hilanglah asbak itu. Nah, seperti itulah. Kau lihat asbaknya, hilang kayunya. Kau lihat kayunya, hilang asbaknya. Nah,
Di sisi mana agama kamu? Inna dina indallahil kayu. Hei asbak kayu, agama itu di sisi kayu. Tadi semua. Berarti sesungguhnya yang disebut agama itulah kenapa Allah tadi ya ayyuhal insan, hei asbak kayu, begitu. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu jadi pusing pada Tuhanmu yang Rob? Allah mengatakan Rabbuka al-Karim, aku yang gagah, aku yang ada, aku yang kudrat, iradat, hayat, ilmu sama kalam bersamamu wahai asbak kayu yang on. Malah kau sibuk duha mencari rizki, mencari pahala. Kau sibuk tahajud yang benar. Tapi engkau gelisah, engkau tidak bahagia, rizkinya nggak nongol-nongol. Artinya, karena dunia miratul akhirah, apa yang kau tidak raih di dunia ini, tidak akan raih juga di akhirat tadi. Kenapa? Karena man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama. Wa adullu sabila, yang buta si asbak kayu kepada kayu yang meliputi dirinya Tuhan. Maka tadi, siapa kenal dirinya, siapa kenal pada asbak kayu, dia kenal pada kayu lah. Man aropa nafsahu bil adam, akad aropa robbahu bil wujud. Siapa si asbak kayu kenal dirinya tidak ada Adam, dia akan kenal sebenarnya diriku ternyata kayu. Man arafa nafsahu bil adam, siapa nasi sudah belajar kenali dirinya, ternyata sebenarnya aku ini beras toh. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang begitu jelas, maka kenapa dia mengatakan hakul mubin, hak itu benar, jelas, mubin pertelo, jelas, nyata. Ini bagaimana dia yang nyata malah jadi goib. Manusia yang goib jadi nyata. Tadi asbak kayu ini goib. Gitu. Di sisi kayu goib, yang dohir itu kayu. Kamu bisa lihat mana? Kayu apa asbak kayu? Begitu sadar kayu, yang jadi kupingnya kayu, yang jadi ininya kayu, yang jadi kakinya kayu. Ini tadi yang jadi matamu ada basar Allah, yang jadi telingamu sama Allah, jadi kalammu, kalam Allah, yang jadi hidupmu nafas Allah, hidup Allah, ayat Allah, yang bergerakmu kudrat iradat Allah. Cuma bedanya kita nggak ada tali aja. Kalau di Jepang itu pakai wayang begitu, pakai tali. Kalau di sini dipegang oleh dalang. Maka Arjuna, maka juga Bima pada saat dipeti diam, walaupun melotot. Nah banyak orang kayak sekarang ini kayak Gatot Kaca, melotot tapi nggak baca. Begitu dipegang oleh dalang, gep, diambil. Itu, siapa yang ketawa itu? Gatot Kaca kah? Atau Kadalang? Allah Karim. Disinilah persoalannya. Maka kenapa? Manusia ini jadi sibuk, bangun masjid di mana-mana, masjid Ad-Dirar, buat berantem, makin kecil, makin sempit, gara-gara usoli pisah, gara-gara kunut pisah, gara-gara ini. Manusia itu tadi semua. Akhirnya yang masuk ke gereja, sampai ada orang yang paling fanatik nyanyi gereja tua aja dibilang waduh calon neraka. Ya Allah, agama. Karena dia itu jelas tidak kenal. Ustadz-ustadz yang kondang sekarang itu ngomongnya doang aja yang gede. Paling bangga baca ayat halaman sekian, paling ujung kiri, paling bawah. Itu doang. Tadi Allah Karim. Karena Tuhannya sudah dianggap makhluk. Tuhannya. Dia tidak kenal si asbak kayu itu. Maka mau kemana asbak kayu? Mau umroh. Tadi semua. Mau kemana? Tadi mau ke rumah Allah. Tadi pada rumah Allah itu pada dirinya sendiri. Seperti itulah menderitanya si asbak kayu itu. Hanya dipanggillah oleh si kayu. Ya ayyuhal insan, wahai asbak kayu, dari ma ghurraka bi rabbikal karim, apa yang telah melalaikan dirimu dari Rabbu yang maha karim. Siapa yang nggak ada asbak kayu kalau bukan nggak ada adanya aku, karena adanya kamu muhadaskan aku yang kodim. Nah sekarang man arafa nafsahu bil fana, kalau kamu yang fana wahai asbak kayu, maka akulah yang bako. Hilanglah asbak kayu itu, maka sekarang yang ada kayu. Man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayat. Siapa kamu kenal asbak kayu, kamu itu mati, maka kau sekarang kenal dengan aku yang hidup. Maka itulah sifat salbiah bagi si asbak kayu ini, kenali 7 ma'ani, 7 maknawi.
termasuk salbiah. Kenapa salbiah? Takutnya nanti ada bersamaan sifat asma kayu dengan kayu, dan itu tidak boleh. Karena Allah laisa kamitslihi. Kalau kamu yang ada asma kayu, hilanglah kayu. Maka tadi Allah itu bako. Nah, kenapa Allah itu bako? Kayu itu bako. Tapi kamu panah, maka supaya kamu panakan, maka bako bersama kayu. Begitu. Tadi Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Nah, sekarang manusia asma kayu wujud, kayu wujud. Nah, gitu. Bagaimana kayu diadu kamu itu tiap hari. Sampai Allah ancam tadi. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan fadukul adab. Nah, apa adab itu? Bukan disiksa lagi. Kata wah, masukin kayak teh celup manusia ke neraka. Wahnya jakum. Ya Karim, sekelas beliau masih belum mengerti juga tentang hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Kalau begitu Tuhan itu kamu hinakan sebenarnya. Karena kamu anggap Tuhan itu sosok. Ya. Maka pahami ya sahabat. Ya Tuhan itu ya jirim ya jisim, tapi tergantung kamu lihat Tuhan apa makhluk gitu kan tadi. Dan disinilah ujiannya. Maka tadi sifat salbiah yang kembali berlaku kepada si kayu sebagai Tuhannya si asma kayu, maka dia adalah yang pertama kodim, harus lebih dulu. Ya nggak mustahil lah, bagaimana mau dibikin asma kayu kalau nggak ada kayu. Sesederhana itu memahami tauhid itu sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah itu nggak ada wujud, kamu ada wujud. Tadi semua. Mana yang lebih dahulu? Kayu apa asma kayu? Asma kayu itu muhadas karena belakangan munculnya. Cuma kepada Allah disebutnya kodim jati. Beda. Ini kan Abah membuat contoh. Karena Allah pun senang membuat contoh dalam Al-Quran. Tadi semua. Nah sekarang tadi. Mana yang kodim jati? Ya Allah. Mana kodim idopi? Nah si asma kayu dan kayu itu. Ini kodimnya kodim idopi. Karena kayu lebih dahulu dari asma kayu. Nah pada kita manusia kodimnya kodim idopi. Atau kodimnya kodim jamani. Aku, bapakku lebih dahulu daripada aku. Karena aku adalah anaknya. Anaknya berarti dia lebih dahulu ada. Itu kodim jamani. Ya, secara waktu berbeda. Tapi kodimnya bapakmu dengan kakaknya, dengan bapaknya sama. Kodim idopi. Kodim zati adalah. Nah inilah. Tapi Abah membuat contoh. Supaya jelas dipahami. Bahwa sesungguhnya yang menjadikan sesuatu, yang menciptakan sesuatu, yang menjadi sesuatu. Ya. Ini ayat Al-Qurannya belum Abah baca pada hari ini sebenarnya. Tapi karena Abah itu ingin memberikan penyadaran. Karena kuncinya sadar. Sadar memahami hakikat ketuhanan. Biar manusia nggak capek. Tapi dia sendiri gelisah. Karena kenapa Abah bisa ngomong gini sahabat? Karena kata Abah juga ribuan kiai yang datang ke sini. Dan kita diskusi. Di mana kesalahannya? Ya silahkan yang mau pakai bahas dengan ilmu nahu, sorok. Abah siap-siap saja. Tadi semua. Tadi. Nah, Abah mau bahas pakai fisika. Ayo siap Abah. Biologi. Ayo siap. Ilmu genetika. Ayo siap. Ilmu gen, kromosom. Ayo siap. Gitu. Tafsir. Ayo siap. Gitu kan tadi semua. Karena udah mati Abah satunya. Dan dia mah mengetahui segalanya. Tadi semua. Ya. Itulah enaknya. Matikan dirimu yang ada dia. Maka ilmunya bukan ilmu kamu. Maka otomatis orang yang berilmu, yang bukan ilmu dirinya, tidak akan menjual ilmu. Ya. Tidak akan jadi tukang ngamen. Tapi yang membuatkan dolun mudilun, makin menjauhkan manusia dari Allah. Ayolah. Orang berbicara Allah, tapi belum merasakan Allah. Belum membuktikan Allah. Belum menyaksikan Allah. Bagaimana kau bicara Allah? Nah inilah yang terjadi hari ini. Maka kenapa Islam jadi hancur? Padahal tiap hari pendakwah tidak berhenti di TV, tiap TV dakwah. Tapi yang didakwahkan sama sekali bukan sedang membahagiakan Tuhan. Tadi kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Nah itu yang harusnya diikutilah Rasulullah. Karena beliau adalah tadi Rasulullah itu asyidda wal kufar, benci kepada tertutup. Tuh, diartikan dibenci ke kafir. Tadi semua. Kupar itu dari kata al-kupru, petani. Suka sembunyiin tanah. Orangnya disebut kupur. Sifatnya disebut kafir. Orangnya tadi karena dia sifatnya menyembunyikan kebenaran. Ya. Tadi itu kafir, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen.
Nah, inilah tadi semua. Ya. Ya Allah ya Karim, negara yang kamu agungkan saja itu yang Wahabi itu tidak pernah juga menyebutkan kafir, hanya dia non Muslim sebutnya. Tadi semua. Tapi di Indonesia ini, karena hati-hati kelompok tertentu yang telah merusak tatanan beragama di Indonesia, ingin menjadikan khilafah, ini kebodohan. Orang yang sudah ingin khilafah itu bodohnya luar biasa. Karena dia tidak mengerti mana yang membahagiakan Tuhan. Tadi semua. Tadi yang membahagiakan Tuhan pada saat kau nafikan dirimu. Tadi semua. Tadi. Walakal hamdu ala maqadoit. Setiap hari kau ridho lah dengan apa keputusannya. Kenapa sedikit? Salah saya. Karena saya tidak mampu menerima banyak. Kenapa kamu miskin? Salah saya. Kenapa? Karena saya memang tidak bisa. Wong saya miskin aja udah sombong. Wong saya tidak punya duit aja udah main judi slot. Bagaimana saya dikasih kaya? Nah begitu harusnya sadar. Tadi. Kenapa kamu kaya? Alhamdulillah Allah telah memberikan karunia. Terus sisi Allah. Sisi Allah. Maka tunjukkan. Sebutkan. Tadi. Binikmatika rabbika fahadis. Nikmat-nikmat Allah. Maka tadi. Jangan lagu, bagaimana orang toriko tuh mobilnya bagus. On lagi. Akhirnya orang belajar agama disuruh miskin. Udah miskin, terhinalah dirimu. Inilah prinsip-prinsip tadi. Jangan kau pikirkan dunia. Dunia tidak akan dibawa. Justru cari dunia, bawa. Begitu. Karena kita ini, kenapa sodako? Ciri iman, takwa, sodako. Kenapa ciri hijrah, sodako? Ciri jalma husu adalah zakat dan sodako. Agama itu tentang berbagi. Itulah kenapa baroh disukai oleh Allah. Walaupun kata manusia syirik. Karena dia menyekutukan Allah. Padahal tidak. Justru baroh itu adalah membuktikan rahmannya Allah. Rahimnya Allah. Menyayangi makhluk yang lain. Sebagaimana dia menyayangi dirinya. Yang tidak dimiliki oleh Musa. Akhirnya kata Allah, hai Musa, aku gak bahagia dengan sholatmu. Sama saja, aku gak ridho tuh dengan sholatmu itu. Aku gak, karena sholatmu untuk kamu. Puasamu untuk kamu, dikirmu untuk kamu. Jadi jangan kalian merasa bahwa sholat kalian itu untuk Allah. Ingat itu. Jangan kalian merasa duha, tahajud kalian itu untuk Allah. Allah nggak peduli. Maka bagi Allah Ar-Rahmani memberikan nikmat siapapun kamu. Justru kata Abah, maaf sekali lagi Abah harus katakan bahwa Islam sudah kehilangan Islamnya. Yang kalian kafirkan itu, kenapa dipercaya oleh Allah menciptakan pesawat terbang? Dipercaya oleh Allah menciptakan HP, menciptakan ini, dari teknologi, listrik, lampuan, semua yang sekarang ramai di alam dunia ini. Mereka lah yang dipakai oleh Tuhan. Karena mereka menyadari ketidakberdayaan mereka. Itulah kebangkitan Jack Ma dari seorang SMA yang tidak lulus, Mark Zuckerberg, dan juga yang lain-lain. Tapi lihat mereka secara spiritual. Lihat bagaimana Mark Zuckerberg itu berbagi di di berbagai negara. Membangun sekolah di Afrika. Kalian merasa Islam. Nggak sadar jadi iblis. Kafir. Kamu doang surga. Kenyataannya kalian sedang dalam neraka, Bung. Ini dilihat oleh orang yang sudah terbuka. Kitalah dalam neraka. Ayolah bangkit. Tadi semua. Bangkitlah, rubahlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mana Indonesia Raya? Nih tubuhmu Indonesia Raya. Makanya merah putih, merah darahmu. Tadi semua. Disitulah nafsu amarah itu yang terkendali, yang terpimpin merah dari sifat api. Narun. Semua. Karena tanpa narun, berarti tanpa iblis. Nah itulah iblis. Guru para malaikat itu api, guru dari angin. Karena kamu nggak bisa masak air kecuali dengan api. Kamu nggak bisa membuat tanah itu menjadi guci kecuali dengan api. Berarti kalau gitu, jadikanlah iblis itu adalah sahabatmu. Jadikan guru buat dirimu. Kan tadi alif itu ada hakikat iblis, api, narun. Tapi di situ ada nurun. Maka di sini ada malaikat, ada iblis. Panasnya iblis, tapi cahayanya malaikat. Maka kau butuh dua-duanya. Itulah sifat nafsu lawamah. Terkadang baik, ya tadi. Pada saat terangnya doang yang muncul, kamu malaikat. Pada saat panasnya yang muncul, kita iblis. Tapi iblis dan cahaya butuh dua-duanya. Karena tanpa iblis, tanpa nafsu amarah, bahkan kamu tidak mau bersetubuh. Dunia ini nggak rame. Manusia tidak akan ada manfaatnya. Bahkan kamu nggak mau ibadah sebenarnya.
Cuma sayang sekarang ibadahnya justru bertuhankan api. Maka tadi sholat ya sholat, pemarah ya terus. Sholat mah sholat, bohong jalan terus. Sebelum sholat gibah, habis sholat gibah lagi. Akhirnya anak kita dalam keadaan neraka ya. Ini Abah belum selesai, nanti insya Allah yang bagian kedua karena kitabnya Abah sudah siapkan ya, ada beberapa kitab yang Abah siapkan dan juga tafsirnya sudah Abah siapkan, beberapa tafsir yang Abah belum bahas tapi Abah memberikan dulu bagaimana cara membuat Allah bahagia, bukan dikirmu, bukan sholatmu, bukan puasamu. Maka itulah Allah lebih berfirman, hai manusia, kau jalanlah kepadaku, kalau dengan amalmu aku akan hisab amalmu. Kalau amalmu itu kosong dariku, hilanglah, tidak ada di sisiku. Hei manusia, berjalan kepadaku, jangan dengan ilmu. Siapa yang berjalan dengan ilmunya, aku akan uji ilmunya. Ilmuku atau ilmu dia. Nah inilah sekarang manusia ilmu gua. Ini semua. Hei manusia, berjalanlah kepadaku. Kalau yang berjalan dengan ilmu ma'rifatnya, aku uji ilmu ma'rifatnya. Kalau dia ma'rifatnya, ma'rifat Allah atau ma'rifat setan. Semua. Ya, apa ma'rifat setan itu? Jadi yang menganggap Tuhannya seperti makhluk. Nah, di semua. Nah, padahal inilah di sini sisi Tuhan itu dibilang jisim. Ya juga jirim, jisim, dohir kelihatan gitu. Tapi bagaimana cara? Tapi bukan mujasimah. Nah, disinilah letak butuh ilmu tadi semua. Dan ilmu itu datang dari Dia. Dia membukakan dirinya kepadamu kalau kamu panakkan dirimu. Inilah persoalannya. Kalau kamu kata Allah datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, aku akan hujah, akan uji ilmu ma'rifatmu. Tapi kalau kau datang dengan diriku, akulah yang bertanggung jawab tuh sahabat. Maka itulah awal agama itu menafikan diri kita. Mengembalikan sifat Allah. Lalu sekarang katanya Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Dia Allah wujud, dia wujud. Nah, kalau begitu apa bedanya Allah dan makhluk? Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk, Allah itu kidam. Apa bedanya dengan kamu? Ayo Allah dibuka paksa-paksa, nanti ada Allah di sepertiga malam terakhir, jam 3. Sekarang mah nggak ada Allah. Nah itu ketololan. Nah, maka nanti di Ramadan, kenapa di situ Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29, semuanya tentang dirimu. Silakan perjumpaan dengan Allah dengan 21, dengan 23, 21 dohiron wa batinan jasa dan satukan 21. Jadikan ahad. La ilaha illallah Muhammadun itu 21. Maka kamu dah lailatun ketetapan qadar. Ada semua. 23 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, silahkan. 25 sama. 4 papat 5 pancar, satukan. 27 7 lobang di sini kau sudah mampu liko. 29 semua lobang, 9 lobang. Kamu jadi wali songo. Itulah angka 9, angka yang hebat. Ya, 9 kali 1, 9. 9 tambah 0 tetap 9. 9 kali 2, 18. 18, 1 tambah 8, 9. 9 kali 3, 27. 2 dan tambah 7, 9. 9 kali 4, 36. 3 ditambah 6, 9. Itulah wali songo. Menutup 9 lubang di kepala dengan kubul duburmu dan 7 lubang di kepalamu tadi. Karena yang membedakan kita dengan binatang, maka kata Allah, sembelilah binatang itu di leher. Karena kamu kesini Sidratul Muntaha, ini sebut Baitul Maqdis, ini Baitul Muharram, ini Baitul Makmur. Itulah kenapa kamu harus naik. La ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah. Bukan nyebut doang, merasakan hadirannya. Mohon maaf atas kekurangan, udah lebih 15 menit sahabat ya. Sehat semua, dari semua. Ya, bahagia semua. Yang bicara adalah tidak untuk mengajari siapapun. Maka marilah bijak, mari kita adalah hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Bagaimana mencari ridho Allah tadi? Gunakan waktu yang sesaat yang kita bersama ini semoga menjadikan wasilah ridho Allah tadi ya. Ingat, kamu tidak akan kenyang kalau nggak makan ya. Ya, ingat itu. Kamu nggak hilang haus kalau nggak minum. Tapi yang menghilangkan, yang datangkan kenyang itu Allah pada nasi. Ya. Dan menghilangkan haus itu Allah semua. Yang panas itu Allah, yang dingin Allah. Yang runcing Allah, yang bulat Allah, semua Allah. Tidak ada yang bukan Allah. Dirimu dan di luar dirimu semuanya Allah.
Ahad kan. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Temukan merah dal 5 itu. Dal yang 5 pada dirimu semua. Supaya kamu bisa berkata kul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya kamulah yang tadinya adalah alhamdulillah rabbil alam, sekarang rabbin nas tuh, robnya kamu. Dia adalah aku adalah kamu. Al insanu sirri wa ana sirrahu. Al insanu sirri wa syirri sifati wa sifati la ghairi. Kata nasi, kamu adalah beras, beras adalah kamu. Tapi wahai yang sudah jadi nasi, yang jadi nasi wuduk, yang nasi kuning, yang nasi liwet, yang jadi buras, yang jadi lontong, sadarilah, kembalikan hakikat dirimu adalah beras. Hei kapas-kapas, yang sudah jadi jaket, yang sudah jadi softtek, yang jadi apapun, yang jadi BH, yang jadi apa, kembalikan sebenarnya dirimu adalah kapas. Itu saja. Hei negara kayu, yang sekarang udah jadi meja, yang sekarang udah jadi ini, udah jadi pintu, jadi kusen, jadi gerobak, jadi mainan. Sadarilah, kembalilah, sebenar-benarnya Tuhanmu adalah kayu. Demikianlah semua isi alam ini mengajarkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan, sampai jelaslah Allah al-haq pada diri kita itu sendiri. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.